Salam kerahiman. Hari ini 1 Maret. Kita sudah masuk ke bulan ketiga di tahun yang baru. 1 Maret dengan tema yang berbeda, yaitu tentang belas kasih. Kita akan menggali belas kasih yang Tuhan berikan pada kita untuk kita boleh semakin percaya, semakin yakin, semakin dikuatkan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1 Maret kita akan baca dari 718 dan 730. 718. Sesudah komuni kudus, aku mendengar kata-kata ini. Engkau menyaksikan keadaanmu yang sesungguhnya, tetapi jangan takut akan hal ini. Seandainya aku mau menyatakan kepadamu seluruh kepapaanmu, engkau akan mati ketakutan. Tetapi sadarilah dirimu sepenuhnya. Karena kepapaanmu sedemikian besar, aku telah menyatakan kepadamu seluruh lautan kerahimanku. Aku mencari dan merindukan jiwa-jiwa seperti jiwamu, tetapi tidak banyak yang ada. Kepercayaanmu yang besar kepadaku memaksa aku untuk terus-menerus memberikan rahmat kepadamu. Engkau memiliki hak yang besar dan tak terselami atas hatiku, karena engkau adalah seorang putri yang sungguh-sungguh memiliki kepercayaan. Engkau mestinya tidak mampu menanggung besarnya kasihku terhadapmu, kalau aku menyatakannya dengan sepenuhnya kepadamu di bumi ini. Seringkali hanya sekilas kasih itu kuperlihatkan kepadamu, tetapi ketahuilah bahwa ini sungguh rahmat istimewa dariku. Kasih dan kerahimanku tak mengenal batas. 730. Dalam retret ini, aku akan terus membuat engkau berada di dekat hatiku, sehingga engkau dapat mengenal kerahimanku dengan lebih baik, yakni kerahimanku terhadap umat manusia, khususnya terhadap orang-orang berdosa yang malang. Itu semua apa yang dikatakan oleh Yesus yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Sesudah komuni kudus, kita menyambut komuni, menyambut Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Ada satu kesatuan yang erat antara Suster Faustina dan Tuhan. Nah, di sana dia mendengar Yesus berkata, engkau menyaksikan keadaanmu yang sesungguhnya, tapi jangan takut akan hal ini. Jadi di sana saya membayangkan Faustina melihat keadaan Faustina yang sesungguhnya. Apa yang dilihat nggak dijelaskan di sini ya, tapi kata-kata Tuhan Yesus, jangan takut akan hal ini. Berarti sesuatu yang bisa membuat dia takut. Suster Faustina melihat kepapaannya, melihat ketidakberdayaannya, melihat hal-hal yang barangkali mengerikan. Sehingga Yesus katakan, jangan takut. Dan dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, seandainya aku mau menyatakan kepadamu seluruh kepapaanmu, engkau akan mati ketakutan. Jadi di sini kita tahu yang Suster Faustina lihat adalah kepapaannya. Tapi itu belum semuanya, karena kalau diberi penglihatan seluruh kepapaannya, maka engkau akan mati ketakutan. Dalam hal ini Yesus nggak mau memberitahukan semuanya, karena dia tahu manusia punya keterbatasan untuk menanggung segala sesuatu. Seperti di firman Tuhan ada ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tahu kemampuan kita, sampai di mana kekuatan kita, dan Tuhan tidak akan melebihi batas tersebut. Karena kalau melebihi, seperti yang Yesus katakan, engkau akan mati. Ini salah satu bukti tentang kerahiman Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memelihara kita, tidak membuat kita jatuh tergeletak. Lebih lanjut Yesus katakan, tetapi
sadarilah dirimu sepenuhnya. Karena kepapaanmu sedemikian besar, aku telah menyatakan kepadamu seluruh lautan kerahimanku. Ini bukti lagi tentang kerahiman Tuhan. Karena Suster Faustina sungguh papa, sungguh tidak berdaya, sungguh tidak punya apa-apa. Justru karena kepapaan tersebut, justru Yesus melimpahkan lautan kerahimannya. Seluruh lautan kerahimannya. Sama ya, kayak kita melihat orang tidak punya apa-apa, kita ingin memberi, kita ingin memberikan apa yang dia tidak punya. Coba kalau kita ketemu sama yang orang punya segalanya, kita nggak ada kerinduan juga untuk memberikan. Nah ini contoh, saya pernah ke Filipina, ke Tacloban City ya, di Filipina ada Pulau Tacloban. Waktu itu dalam rangka saya ikut seminar tentang Basic Christian Community. Pergi ke satu tempat di situ, saya bertemu dengan seorang wanita muda yang melayani kita, yang hidupnya sangat sederhana, tapi mukanya penuh dengan sukacita. Saya tergerak karena melihat kesederhanaannya, saya tergerak pada waktu dia katakan, jaket yang saya pakai itu bagus, dia bilang gitu. Hati saya tergerak, saya langsung bilang, kamu mau? Dia juga surprise pada waktu dia melihat reaksi saya, respon saya, bukannya hanya senang dipuji, tapi saya malah mau memberikan apa yang saya punya. Dia dengan sukacita, iya saya mau ya. Jadi tidak malu-malu, dia mengungkapkan sukacitanya, dia memberi. Dan pada waktu jaket itu diberikan, dia mengalami sukacita dan saya yang memberi juga penuh sukacita karena kesederhanaannya dia, apa adaannya dia ya. Nah ini juga saya pikir dengan melihat Suster Faustina yang begitu papa, Yesus yang penuh belas kasih, yang sangat penuh dengan kerahimannya, justru melimpahkan seluruh lautan kerahimannya. Sifat Allah yang maha rahim, yang justru melihat ketidakmampuan kita, kepapaan kita, ketidakberdayaan kita, justru dia melimpahkan rahmatnya. Di sana dikatakan, sadarilah dirimu sepenuhnya. Kenapa Yesus minta kepada Faustina untuk menyadari dirimu sepenuhnya? Kalau kita dikatakan, Esther sadar, saya langsung pikir, saya salah apa ya? Apa yang saya lakukan? Seolah-olah saya nggak sadar. Tapi dalam hal ini, waktu Yesus katakan kepada Suster Faustina, sadarilah dirimu sepenuhnya. Jadi jangan hanya melihat fisik, melihat tampilan dunia, tapi Yesus mau kita melihat lebih jauh daripada hal tersebut. Lihat dengan sudut pandang lain, bukan hanya fisik tadi ya, tapi lihat yang lebih jauh lagi. Pertama, Yesus mau katakan pada Suster Faustina, engkau adalah karya kasih Tuhan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, engkau adalah gambaranku di bumi. Ingat ya, beberapa waktu yang lalu dalam diary juga Yesus bilang pada Suster Faustina, engkau harus menjadi cermin hidupku. Itu yang menjadi harapannya Yesus pada Suster Faustina. Jadi pada waktu Yesus katakan, lihatlah dirimu, lihatlah apa-apa saja yang Yesus janjikan, yang Yesus inginkan dari kehidupannya Suster Faustina. Dia menjadi cermin, dia menjadi gambaran Tuhan di dalam kehidupan dia sehari-hari, supaya dimanapun Suster Faustina berada, misalnya pada waktu berjalan, pada waktu berbicara, pada waktu melakukan kegiatan apapun, dia selalu menunjukkan kasih Tuhan yang penuh belas kasih. Itu yang menjadi harapannya Yesus terhadap Suster Faustina. Kita tahu juga di nomor yang lain, itu adalah misinya Suster Faustina di bumi. Jadi kita juga jangan hanya membatasi diri, melihat diri kita tua, pendidikan rendah, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Jangan hanya melihat seperti itu, tapi lihat yang lebih. Lihat dari sudut pandang lain, Tuhan menciptakan saya karena kasih-Nya Tuhan pada saya. Tuhan menciptakan saya karena saya berharga di mata Tuhan.
Tuhan menciptakan saya, pasti Tuhan punya rencana terhadap hidup saya. Dan seterusnya, ya. Jadi kita menghargai hidup kita. Lihatlah dirimu sepenuhnya. Kalau kita lihat lagi ke belakang atau kita lihat beberapa diary yang sudah kita pelajari, justru karena kepapaan Suster Faustina, maka Tuhan datang untuk mengisi isi hatinya. Karena kita papa tidak berdaya, kosong. Justru kekosongan itulah yang memudahkan Tuhan untuk mengisi. Beda sama kita. Kita nggak mampu, nggak layak, tapi seolah-olah nggak berdosa, seolah-olah suci, seolah-olah ini semua kehebatan saya. Nah, hal ini yang membuat kita tidak bisa menerima rahmat Tuhan karena kita diisi dengan ego kita, dengan pikiran kita. Mari kita belajar dari Suster Faustina yang sungguh-sungguh papa di hadapan Tuhan sehingga Tuhan leluasa mengisi kita dengan kasih-Nya. Dengan lautan kasih yang penuh belas kasih. Sehingga Suster Faustina menjadi mulia karena kemuliaan Tuhan yang mengisinya. Suster Faustina menjadi kudus karena kekudusan Tuhan yang mengisinya. Dan Suster Faustina menjadi besar, menjadi santa yang besar karena kebesaran Tuhan yang mengisinya. Jadi kalau kita mengosongkan diri, papa di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan isi kita. Yesus katakan lebih lanjut, aku mencari dan merindukan jiwa-jiwa seperti jiwamu, tapi tidak banyak yang ada. Ini satu konfirmasi buat kita semua bahwa Yesus bilang, aku mencari loh jiwa-jiwa yang seperti itu. Aku mencari, aku merindukan. Termasuk kata-kata itu untuk kita semua. Tapi nggak banyak yang ada, cuma sedikit. Cuma sedikit orang-orang yang punya hati, punya kerendahan hati, punya kecintaan kepada Tuhan yang seperti itu. Yesus sendiri katakan nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Karena kasih itu bukan yang tiba-tiba datang. Kasih itu harus diperjuangkan melalui hidup kita sehari-hari, melalui situasi, tantangan, penderitaan, kegagalan, dan apa saja yang kita alami. Cinta itu dipupuk, dibuat kuat, dikembangkan, mengalami pertumbuhan. Jadi cinta itu harus diperjuangkan, bukan diterima seperti itu saja ya, bukan datang sendiri. Yang kedua, manusia ini lebih fokus kepada saya, egois. Dia lebih berharap mendapatkan apa yang dia inginkan untuk kepentingannya dia. Memang manusia ingin memperoleh kasih yang dari Tuhan. Siapa yang nggak mau? Saya juga mau ya, contohnya ya. Tapi malas untuk menempuh kasih sejati tersebut. Begitu mengalami sedikit masalah, bukannya berjuang, bukannya berusaha tekun mengatasi, langsung komplain, Tuhan kok saya dapat masalah. Ya, jadi ingin memperoleh kasih-Nya Tuhan, tapi malas, nggak mau mengalami proses untuk mengalami kasih sejati tersebut. Ini boleh menjadi masukan buat kita semua bahwa kasih, kita memang berharap kasih dari Tuhan, tapi kasih itu harus diperjuangkan, bukan datang sendiri. Yesus katakan lebih lanjut, kepercayaanmu yang besar kepadaku memaksa aku untuk terus-menerus memberi rahmat kepadamu. Semakin kita percaya pada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita berharap pada Tuhan, Yesus katakan sendiri, memaksa aku. Jadi iman kita, kepercayaan kita justru tanpa kita sadari memaksa Yesus untuk terus-menerus memberikan rahmat kepada kita. Engkau memiliki hak yang besar dan tak terpahami atas hatiku karena engkau sungguh percaya dan yakin. Jadi intinya adalah kita perlu percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah andalan kita. Dengan kita semakin percaya, maka kita memaksa Tuhan untuk terus mengalirkan rahmat buat kita semua.
Sebagai kesimpulan, sebagai penutup dari pertemuan hari ini, saya tidak akan ada doa penutup dalam bulan Maret ini ya, tapi menyimpulkan yang menjadi bekal buat langkah kita selanjutnya. Pertama, mari merefleksi dalam hidup kita sehari-hari, seberapa besar saya punya iman kepada Tuhan. Percaya nggak pada kerahiman Tuhan? Dan kalau kita percaya, seperti tadi dikatakan oleh Suster Faustina, oleh Yesus bahkan ya, Yesus yang mengatakan, kepercayaanmu yang besar, kepercayaan kita yang besar kepada Tuhan, memaksa Tuhan untuk terus mengalirkan rahmat kepada kita. Mari kita tumbuhkan iman kita. Makin percaya pada Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin berharap pada Tuhan. Segala-galanya fokusnya adalah Tuhan. Kita sudah sering sekali membaca tulisan, Yesus, Engkau andalanku. Mari kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kasih selalu mengasihi. Kasih selalu mengalah. Itu aja bahan renungan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon
mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.